cyber itu juga termasuk cyberbullying. Jadi cyberbullying tuh tidak tidak cuma komen, asal komen doang, tapi banyak banget tindakan-tindakan kriminal lainnya yang termasuk cyberbullying yang kadang tuh suka kurang diperhatiin juga nih sama kita-kita. Makanya di live kali ini kita bisa benar-benar share pengalaman kita dan bagaimana kita bisa bisa melewati itu semua. Bener banget sih, karena menurut aku juga sih Kak, gara-gara kan mungkin cyberbullying udah dinormalize ya, dimana itu mah biasa gitu, itu kan cuma sekedar komentar atau udah biasa lah orang DM kita yang kurang appropriate gitu. Jadi gimana sih Kak untuk membedakan kayak oh ini cuma joking kok sama ini actually cyberbullying, karena mungkin banyak korban belum tahu tuh mereka actually korban gitu kan. Yes, korban belum tahu mereka actually korban, dan pelaku juga kadang nggak sadar kalau benar banget. Iya. Cyberbullying. Jadi sebenarnya di kita ini kurang edukasi cyberbullying itu apa. Sama kayak waktu itu aku juga sempat bicara catcalling. Kadang cowok juga nggak sadar kalau mereka tuh catcalling. Mereka pikir dengan mereka goda-godain cewek, itu mereka pikir oh itu komplimen buat ceweknya karena ceweknya cantik. Menurut ceweknya enggak, itu bukan komplimen, itu kayak jadi sekarang di sini kita harus meluruskan dulu nih yang termasuk bullying dan bercanda itu seperti apa. Jadi kita harus mengedukasi ke semuanya batasan bercanda tuh kayak apa sih. Hanya setiap orang itu pasti punya batasan yang beda-beda. Yang menurut aku udah body shaming, menurut orang kayak enggak gitu. Enggak shaming gitu. Nah makanya yang paling bisa kita lakuin adalah kalau memang kita menerima cyberbullying menurut kita, itu kita kasih tahu orang ya ini termasuk cyberbullying loh. Kalau misalnya kamu gak maksud, aku cuma kasih tahu di account aku ini termasuk cyberbullying. Karena aku juga lumayan vokal gitu ya, gak cuma di dunia digital, di dunia maya, tapi di langsung aku juga lumayan vokal. Kayak misalnya waktu itu aku makan, terus temen aku tuh ngomong, lo gendut gitu, lo gendut sih, tangan lo gede deh, tapi posisinya tuh aku lagi makan gitu. Nah menurut kita itu bukan body shaming, itu kayak dia sekedar ngasih tahu lo tuh gendutan. Nah menurut aku itu body shaming. Jadi kita berdua ternyata punya pemahaman yang berbeda. Akhirnya aku kasih tahu, menurut gue ini body shaming karena gue nggak suka dikomentarin untuk badan gue aware dan gue pengen makan, tapi gara-gara lo kayak gitu gue jadinya nggak pengen makan dan ini mempengaruhi mental gue. Akhirnya baru dia bilang oh sorry, gue nggak nganggap itu body shaming. Nah begitu kita kalau di digital, misalnya ada orang yang ngebully kita anggap itu bully itu, tapi orang anggap itu kritik. Itu sering banget terjadi di aku kan. Jadi kayak menurut orang itu kritik, terus kalau misalnya kita protes kita dianggap sebagai orang yang tidak menerima kritikan, public figure yang tidak menerima kritikan. Padahal kata-kata dia di situ tuh bukan kritik tapi membuli gitu. Beda dong utarakan kritikan sama membuli. Akhirnya kadang aku jelasin kayak kalau mengkritik caranya tuh seperti ini, kalau kayak gini ini masuknya udah dibully, jadi hati-hati sama kata yang dipakai. Jadi ya kita juga harus sering-sering mengedukasi orang bagaimana caranya mengkritik, apa yang termasuk bercanda, apa yang termasuk cyberbullying, supaya orang tersebut juga ngerti. Kadang soalnya mereka pun nggak ngerti apa yang mereka lakuin gitu. Setuju banget sih Kak, kadang jadi ini tuh justru masalah yang harus dipecahkan dari dua pihak ya. Kitanya ada responsibility untuk bilang ke teman kita atau ke siapapun yang memperlakukan seperti itu bahwa hey ini aku nggak oke loh, tapi orang itu juga punya responsibility untuk memahami kita gitu, batasan-batasan kita ya. Tapi kadang sering merasa nggak sih Kak, karena aku selalu gini ya kayak sekarang kan kayak body shaming atau misalnya catcalling itu tuh kadang tuh sangat menjadi kayak normalisasi gitu. It's udah terlalu sering gitu terjadi sehingga kita juga sebagai wanita juga ya udahlah politik yang bilang lanjut atau kita bilang takut dibilang sensi gitu, apalagi ke teman-teman yang paling terdekat. Tapi ada nggak sih kayak pernah pemikiran seperti itu dan bagaimana cara overcome pemikiran seperti itu gitu? Pasti banget ya, apalagi kalau kita di catcalling atau di body shaming di tempat rame. Kalau misalnya kita tiba-tiba baper sendiri, itu kan pasti akan merusak suasana kan. Nah menurut pendapat aku nih, ini karena aku udah pernah banget diginiin. Jadi yang waktu itu aku di body shaming itu kita lagi makan rame-rame. Jadi posisi liburan, kita ngumpul rame-rame dan
semuanya bukan circle aku, jadi ada orang-orang dari circle yang aku gak kenal juga gitu. Jadi aku ngerasa aku di body shaming di depan orang itu malu banget buat aku kan. Iya. Nah kalau misalnya aku marah, nanti orang-orang yang gak kenal aku akan ngatain kayak ternyata dia orangnya sensi ya gitu-gitu. Sedangkan kalau yang kenal pasti ngerti kalau aku emang gak suka digituin. Nah jadi yang aku lakukan adalah pada saat itu ya aku tetap makan, tapi di saat tapi orang ngomong itu aku ajak ngomong berdua gitu. Terpisah ya. Ya jadi pada saat itu orang yang body shamingin aku kan temen dekat aku, jadi aku ngomong ke deket aku kayak gue gak suka deh sama temen lo, kenapa sih dia harus ngat gue gendut di depan banyak orang dan di saat posisinya gue lagi mau makan gitu loh, dan ini tuh gue lagi liburan, gue nggak mau diet gitu di liburan ini, I want to eat whatever I want, tapi gara-gara kata-katanya gue jadi nggak nafsu makan lagi dan udah jadi males liburan gitu loh. Nah akhirnya si teman aku ini yang bilangin ke teman dekatnya bahwa body shaming dan Prilly nggak suka kayak gitu. Jadi ya mungkin Kak, jadi jangan kita ngobrol ke depan publik gitu. Jadi benar-benar diomongin baik-baik langsung gitu. Aku ada kan? Terus tapi apa namanya sekarang udah oke. Gitu. Oke. Tadi aku bilang emang lebih baik itu kita menanganinya itu ke orang yang langsung. Jadi misalnya aku dapat body shaming di Instagram atau di dunia maya gitu, atau aku dapat komen yang jelek banget di Instagram gitu, itu aku cek Instagramnya dia private atau enggak. Kalau nggak private aku cek DM dia, karena takutnya dia tuh sebenarnya udah pernah DM aku gitu. Ternyata dia udah pernah DM aku dengan ngata-ngatain juga. Kalau bisa melihat ini orang emang harus ditolong, misalnya bukan akun bodong tapi akun pribadi yang aku bisa ngeliat foto-foto dia, terus aku bisa tebak ini umurnya berapa, itu pasti akan aku bales kayak ya bisa kita kontrol bla 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 bla. Halo ya. Jadi aku beneran DM langsung orangnya, aku obrolin baik-baik. Tapi kalau kayak gitu kan udah nggak bisa kita gimanain ya. Kalau akun yang nggak jelas ya aku blok aja. Cuma kalau memang anaknya kita lihat aduh kasihan banget, masih umur 17 tahun, masih umur 15 tahun tapi nggak sadar melakukan bullying gitu di sosial media yang nggak baik juga buat dia, aku nasihat gitu. Karena aku benar-benar peduli banget sama generasi muda dan generasi kita gitu. Aku nggak mau mereka tuh jadi pelaku dan juga jadi korban. Jadi kalau ada pelaku ya aku nasehatin baik-baik gitu. Cuma kalau aku nggak jelas kita langsung blok aja sih kalau aku gitu. Tapi aku apa namanya surprise banget Kak Prilly dari banyak DM itu. Iya, dia anggapin loh. Masih dibales. Masih banget lagi. Aku tuh sampai hafal. Jadi misalnya aku sampai hafal akun-akun yang sering komen di aku dan sering ngepost sesuatu yang gak enak tentang aku. Karena kan kadang kalau orang mention, aku suka ngecekin tuh yang mention di Instastory ya. Terus suka ngecekin, aku kenapa ya ini orang setiap aku posting ini dia kayaknya nggak suka something. Kamu kayak gini jangan kayak gitu ya gitu. Ya sorry tadi agak putus dikit. Tapi aku emang beranian banget ya Kak Prilly, karena aku lebih cenderung kayak pendem perasaan aja deh. Aku kan pastinya followersnya nggak sebanyak Kak Prilly, tapi mungkin dapat lah 1-2 DM atau komen. Biasanya aku baca jadi sedih sendiri, langsung delete aja, nggak mau lihat lagi, dan aku ngajak ngobrol sih gitu, kayak kalau bilang ini nggak benar gitu. Tapi biasanya kan udah terlanjur baca ya, aku bisa terlanjur baca kayak aduh kamu gendutan ya misalnya kayak gitu. Itu kan pasti kan ada dampak ke self image, self esteem, self confidence Kak Prilly ya. Itu gimana ya untuk kayak rise above that gitu. Udah baca tapi masih bisa be better than that gitu. Nah, ini tuh perlu proses yang panjang banget sampai aku bisa benar-benar kayak sekarang ya. Sampai kalau ada bulian masuk, itu sebenarnya udah nggak terlalu ngaruh di mental aku. Apalagi soal fisik tuh udah gak ngaruh banget. Aku mau dikatain gendut kayak, mau dikatain cabi kayak, mau dikatain apa, itu sebenarnya udah gak ngaruh banget di aku. Tapi prosesnya panjang banget dan aku ngalamin terpuruk banget when I was 19. Pokoknya umur 19 tahun sampai umur 22 itu proses dimana aku itu benar-benar gak bisa mengontrol mood aku cuma gara-gara cyberbullying.
cyberbullying gitu, perundungan yang ada di sosial media. Aku sempat dirawat di rumah sakit karena aku nggak makan seharian, soalnya ada yang ngatain aku gendut di Instagram, ada yang ngatain aku gila bantet banget gini aku sampai GERD, aku sampai sekarang punya GERD gara-gara itu loh, karena kan bukannya cuma nggak makan ya, tapi kan pikiran juga ya, GERD itu kan juga dari pikiran gitu. Jadi udah yang benar-benar sakit ke psikolog dan segala macam itu di 19 sampai 22 tahun. Nah, tapi setelah itu yang aku lakukan adalah aku kita sebagai perempuan tuh juga harus tahu value kita apa sih sebagai perempuan, supaya ada orang yang ngatain kita, ada yang nge-labelin kita A, B, C, D, E, itu nggak ngaruh karena kita sendiri udah punya label untuk diri kita sendiri gitu. Nah, mulai dari umur 22 tahun lah aku berkaca di depan kaca dan aku lihat value aku sebagai perempuan apa. Bukannya kita narsis, tapi kita menghargai apa yang udah kita lewatin dan menghargai apa yang udah kita lakukan gitu sebagai perempuan. Kayak misalnya, gue memang nggak setinggi model Victoria's Secret gitu ya, tapi gue punya kelebihan lain, yaitu adalah gue bisa berkarya, acting, gue bisa mengasah kemampuan acting gue. Sorry mbak, aku lewat. Halo mbak. Nah, jadi kayak lihat gitu kelebihannya, bahwa perempuan itu nggak harus hidup menggantungkan fisik aja kok gitu. Ada hal lain kayak misalnya kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengasah potensi kita, attitude kita di lingkungan kerja gitu. Oke, aku emang gak secantik model-model yang ada di luar sana, tapi aku bisa belajar supaya aku bisa mengasah kemampuan acting aku, sehingga kalau aku tampil, aku bisa menampilkan yang terbaik. Oke, aku emang gak secantik yang mereka mau atau gak setinggi yang mereka mau, tapi aku bisa sekolah yang tinggi supaya sendiri, aku bisa punya perusahaan sendiri, aku bisa mandiri. Nah, kita yang tentukan gitu value kita sebagai perempuan untuk menutupi kekurangan yang orang lain itu selalu fokusnya tuh di situ. Nah, karena di umur 22 tahun tuh aku gue mau jadi independent woman, gue mau belajar terus, asah terus potensi gue sebagai perempuan, itu adalah value gue. Sehingga di saat gue mengalami yang namanya cyberbullying, dikatain gendut, dikatain itu udah gak ngaruh. Gitu ya. Wah, motivasi sekali Kak Prim. Itu penting banget sih, dan change of mindset ya. Iya, berarti abisnya harus ke cermin dan percaya. Iya, soalnya kalau kita nggak megang gitu ya value kita apa, dan kita nggak nge-labelin kita apa, setiap ada orang yang nge-labelin kita, put a label on us, we will believe in them. Padahal saya sama diri kita sendiri, kita itu adalah sosok yang seperti apa gitu kan. Ya, karena kalau misalnya kita membandingkan diri kita sama orang lain terus nggak ada habisnya ya, selalu ada di atas langit lagi ya, atas langit, iya ada AC ya. Iya nggak akan habis gitu kita ya untuk compare diri kita sendiri. And I love what you said about knowing what our value is. Dan aku sama banget, I'm the same age as you, jadi aku umur 25 juga, dan waktu aku umur 19, 20, 21 itu umur dimana aku paling labil ya menurut aku, karena value aku taruh di teman-teman aku, apa yang teman-teman aku ngomongin tentang aku, atau yang komen, likes, everything is about kayak what other people see gitu. Nah, baru-baru ini umur 25, mau ke 26 tahun gitu, barulah aku realize, sebenarnya enggak lah, value aku aku berharga gitu, value aku ini, and no matter what people say, I don't really care gitu. Iya, betul. Iya, emang umur remaja sih ya, yang dimana kita terpengaruh banget mau jadi people pleaser, melihat di Instagram. Ini ya Kak ya, aku kan only join Instagram ketika aku di uni SMA gitu ya. Tapi kan generasi muda ini kan mungkin when they were 4 and 5 udah di TikTok ya, udah di Instagram. That's like a big concern ya, gimana sih mereka bisa shape self confidence dan self esteem mereka ketika there's so many noise yang mengatakan kamu sebagai perempuan harus X, sebagai perempuan harus Y gitu ya, ada ekspektasi perempuan itu.
Yes, makanya tugasnya kita nih, Rahasia Gadis kan platformnya udah sangat besar. Aku senang banget sama kampanyenya yang kamu berharga, terus selalu live session sama perempuan-perempuan hebat, sehingga pikiran-pikiran dari perempuan-perempuan yang ada tuh bisa tersebarluaskan gitu, sehingga kalah deh stigma-stigma yang kayaknya merendahkan perempuan dan membuat perempuan tuh selalu menahan potensinya, tuh kalah sama pemikiran-pemikiran kita yang memang kita udah lebih open mind, kita udah lebih melihat perempuan itu bukannya cuma objek atau sesuatu yang dia ditentukan sama sosiality jalan hidupnya. Kayak misalnya umur 25 tahun udah harus nikah. Kalau misalnya nggak punya anak, kayaknya bukan perempuan